ini betapa banyak informasi yang menyesatkan untuk para guru, pelajar, dan orang tua. Itulah mengapa channel ini dibuat sebagai sumber informasi pendidikan yang terkini, terpercaya, dan pastinya mencerdaskan. Baik, di video kali ini kita akan membahas tentang cara menyusun sebuah RPP. Di sini kami bahasakan lesson plan karena kebetulan kami adalah guru mapel bahasa Inggris. Jadi nanti rekan-rekan bisa mengganti di sini misalnya RPP sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan, mau pakai bahasa lesson plan atau RPP itu sama saja. Nah, tentu yang pertama adalah wajib ada satuan pendidikannya atau nama sekolahnya. Di sini misalnya kami beri nama SMPN 1 Negeri Kayangan ya. Ini sebagai contoh saja. Kemudian mata pelajaran ya, misalnya bahasa Inggris. Lalu kelas atau semester, misalnya kelas 7 semester genap. Nah, materi pokoknya juga harus dicantumkan. Misalnya identifikasi noun in the kitchen atau mengidentifikasi benda-benda di dapur. Alokasi waktunya 2 kali 40 menit untuk SMP. Nah, ini adalah sub-sub bagian yang wajib ada, 5 sub bagian yang ada di bagian atas. Selanjutnya langsung masuk pada tujuan. Dan tujuan di sini sebaiknya kita mengcover 2 ranah, yaitu baik ranah pengetahuan dengan kode 3 ya di depan, kemudian ranah keterampilan dengan kode biasanya pakai 4 ya, 3 pengetahuan, 4 keterampilan. Misalnya untuk pengetahuan, tujuannya siswa dapat mengidentifikasi benda-benda di dapur. Nah, ini masih ranah C1 ya. Karena ini adalah pertemuan pertama, jadi tidak apa-apa di ranah C1 dulu. Seperti itu. Kemudian 451 itu tujuannya siswa dapat menggunakan ungkapan what is it atau it is. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah ranah keterampilan. Nah, setelah tujuan selesai, teman-teman langsung menuju ke poin kedua, yaitu langkah-langkah pembelajaran. Nah, jadi simple ya, sederhana. Setelah tujuan langsung ke langkah-langkah pembelajaran. Ada 3 kolom. Yang pertama adalah kegiatan, kemudian deskripsi dan waktu. Kegiatan yang pertama, ya seperti normatif biasanya, yang pertama adalah pendahuluan. Nah, misalnya kalau di sini kami membuat pendahuluan ada 5 kegiatan. Yang pertama, guru membuka pertemuan dengan salam, absensi siswa, siswa menjawab kuis pemantik semangat. Ini sebagai warming up ya, pemanasan. Ini perlu supaya sebelum memulai pembelajaran siswa memulai dengan rasa semangat. Itu akan sangat bermanfaat dalam proses pembelajaran. Misalnya dengan memberikan kuis atau game seperti itu. Kemudian siswa menerima stimulus pengantar materi. Jadi istilahnya kita mengantar siswa sebelum masuk ke materi inti, kita berikan stimulus atau rangsangan yang mengarah ke materi. Misalnya dengan mengajukan pertanyaan dan lain sebagainya. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, setelah diberikan stimulus, siswa guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang di atas tadi ini. Nah, supaya ini perlu karena sering sekali juga kadang guru lupa menyampaikan tujuan kepada siswa. Padahal ini perlu supaya sebelum mereka memulai proses, mereka sudah tahu tujuannya mau kemana. Karena misalnya akan berbeda, misalnya kita ingin berangkat ke suatu tempat di mana kita sudah mengetahui tujuan dengan kita berangkat tanpa mengetahui tujuan. Itu kan pasti akan berbeda. Jadi sekali lagi kami mengingatkan untuk kita semua, jangan lupa menyampaikan tujuan pembelajaran, baik itu dituliskan di papan tulis ataupun disampaikan secara lisan. Nah, selanjutnya masuk kepada kegiatan inti. Kegiatan inti. Di sini kegiatan inti di RPP ini kami menggunakan model discovery learning, ya. Nah, jadi tahapan-tahapannya seperti ini misalnya. Yang pertama, siswa secara berkelompok diberikan stimulus berupa gambar benda-benda di dapur. Jadi siswa dibagi kelompok dulu, misalnya 5 orang satu kelompok, lalu setiap kelompok tersebut diberikan gambar ya, kami tampilkan gambarnya. Jadi guru juga harus mempersiapkan media. Nah, ini gambarnya adalah benda-benda di dapur. Ini kemudian di sini ada nama dari setiap benda ini ya, daftar namanya. Nah, ada gambar dan ada namanya.
Di sini nanti gambarnya kosong ya. Setiap gambar kosong namanya, jadi nanti siswa akan melabeli seperti itu. Jadi ini adalah medianya yang kita gunakan. Jadi sebaiknya guru menyiapkan media, baik itu media cetak ataupun media yang berbentuk digital. Kalau ini nanti media cetak, karena kita akan cetak media ini ya, media gambar. Nah, selanjutnya, setelah siswa diberikan gambar tadi, setiap kelompok secara kolaboratif dan kritis menemukan arti label kosakata benda di dapur dengan gambar. Nah, itu adalah masuk collecting information. Kita buka gambar yang tadi. Ya, ini kan di sini berbahasa Inggris semua. Nama-nama benda ini berbahasa Inggris. Tentu tidak semua benda bahasa Inggris ini siswa sudah ketahui. Ya, jadi siswa diberikan kesempatan untuk menemukan apa sih arti dari kata-kata ini. Jadi guru jangan langsung memberitahu, misalnya LiDAR itu adalah korek api. Jangan, biarkan siswa mencari sendiri dulu. Menggunakan sumber daya yang ada, misalnya menggunakan kamus dan lain sebagainya. Kemudian, secara bersama-sama, bagian nomor 3, menempatkan label pada gambar yang sesuai. Jadi, gambar yang tadi ini, setelah mereka tahu, misalnya LiDAR itu adalah korek api, maka mereka tuliskan di sini, di kolom bawah di sini, korek lighter, ya, supaya LiDAR itu adalah korek api, dan begitu pun seterusnya. Bisa juga, kalau yang kami gunakan, kami menggunting kecil-kecil ya, menggunting setiap kata ini. Jadi siswa tidak menulis, tapi mereka menempelkannya. Misalnya LiDAR, guntingan kecil itu dia tempelkan di sini untuk korek api. Begitupun seterusnya. Jadi ada sensasi yang berbeda ketika mahasiswa menempelkan daripada sekedar menuliskan seperti itu. Nah, selanjutnya, dengan metode window shopping, siswa melakukan verifikasi antara hasil kerja kelompoknya dengan kelompok lain. Satu siswa tiap kelompok tinggal menjelaskan bendanya menggunakan ungkapan it is atau this is. Ini verifikasi, ini keliru tulisannya. Ya, oke. Nah, jadi nanti setelah setiap kelompok selesai menempelkan kata-kata, mencocokkan kata dengan gambar ya. Nah, nanti mereka kan misalnya menempelkannya di dinding atau di meja. Nah, setiap misalnya dari 5 anggota kelompok, 4 orang itu akan berkeliling ke kelompok lain untuk melihat hasil pekerjaan kelompok lain. Mereka mensinkronkan kira-kira yang mana keliru, yang mana benar menurut versi mereka. Nah, jadi ada check and balance seperti itu. Saling memeriksa. Satu orang dari setiap kelompok tinggal untuk menjelaskan kepada kelompok yang datang, misalnya mereka menggunakan ungkapan tadi, it is lighter. Nah, kelompok yang datang bertanya, what it is? Apa ini? Nah, jadi ada interaksi, ada sisi keterampilan menggunakan ungkapan sesuai dengan tujuan yang kita ingin capai tadi. Menggunakan what it is dan it is. Seperti itu. Nah, setelah itu, siswa dibimbing oleh guru memiliki pembuktian benar atau tidaknya jawaban mereka. Setelah siswa selesai berkeliling ya ke setiap kelompok, nah siswa dan guru sama-sama mengoreksi jawaban mana yang benar setiap kelompok seperti itu. Mana jawaban yang misal lighter itu tempatnya di mana. Jadi secara bersama-sama melakukan pembuktian benar atau tidaknya seperti itu. Jadi jangan guru langsung memberitahu ini jawaban benar, tidak. Jadi biarkan dulu siswa berproses, biarkan dulu siswa melakukan aktivitas mencari jawabannya sendiri, nanti di terakhir baru dijawab secara bersama-sama. Itu akan lebih istilahnya sisi pembelajarannya akan lebih tercapai dibanding kita tinggal langsung memberitahukan kepada siswa. Nah, selanjutnya siswa mencatat kosakata tersebut di buku catatannya. Jadi setelah mereka tahu jawaban benarnya dan mereka paham, mereka catat di buku catatannya. Kemudian siswa menarik sebuah kesimpulan dari hasil pekerjaan kelompoknya. Berikan kesempatan lah untuk setiap kelompok menyimpulkan. Jadi dilatih juga sisi komunikatifnya atau kemampuan berkomunikasi dari siswa seperti itu. Selanjutnya di tahapan penutup. Ini adalah tahapan penutup. Ada 4 kegiatan. Guru melakukan penilaian untuk mencapai tujuan pembelajaran berupa tes lisan nama-nama benda di dapur. Ya, jadi secara lisan guru memberikan tes, kemudian siswa dan guru menarik kesimpulan,
guru menyampaikan materi pertemuan selanjutnya, ini perlu. Karena guru yang baik adalah guru yang sudah merencanakan setiap pertemuan, sehingga pertemuan selanjutnya dia sudah tahu materinya apa, dan dia sampaikan kepada siswa supaya siswa juga punya persiapan. Misalnya dia ingin mencari lebih dahulu informasi terkait materi tersebut. Selanjutnya menutup pertemuan dengan berdoa dan salam. Jadi ini adalah kegiatan yang sederhana, tapi sangat membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, karena memang menjadi kompas dalam pembelajaran. Nah, terakhir adalah penilaian. Penilaian ini buat sederhana saja seperti ini, tugas individu berupa tes lisan tentang benda-benda di dapur. Nah, formatnya nanti itu menjadi lampiran ya. Jadi lampirannya adalah format-format penilaiannya. Nah, jadi RPP-nya atau lesson plan-nya 1 lembar, tapi tetap menggunakan lampiran-lampiran. Misalnya kayak tadi medianya, kemudian daftar penilaiannya, nah, itu lampirannya. Seperti itu. Terakhir adalah mengetahui seperti biasa kepala sekolah, misalnya namanya Fulan ya, kemudian tanggal mata pelajaran ya, kemudian nama ya, seperti itu. Jadi ini adalah contoh dari RPP sederhana 1 lembar yang bisa kita gunakan, termasuk di tahun 2021. Nah, jadi RPP-nya 1 lembar, tapi bukan berarti kita tidak bisa melampirkan yang dibutuhkan. Bahkan itu diperlukan, misalnya lampiran media, lampiran daftar penilaian, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu cara sederhana menyusun lesson plan atau RPP yang sangat membantu kita dalam proses mengajar di kelas. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin menemukan kekeliruan atau ingin memberikan masukan atau ingin diskusi. Silakan berkomentar, kita akan diskusi di kolom komentar. Kita saling menguatkan, saling mendukung supaya pendidikan kita di bangsa Indonesia ini bisa semakin baik. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.